الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. Ta'zim wal ikraman kepada guru kita bersama, Imam Besar Masjid Baitur Rahman Abu Dipayapasi serta wakilnya, kemudian kepada seluruh pengurus masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kepada seluruh hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari bak waktu yang singkatnya kita ulang kaji menyangkut dengan ilmu akhlak. Qala Abu Abbas Al-Mursi, awqatul abdi arba'atun la khamisa laha, an-ni'matu wal baliyah wat ta'atu wal ma'siyah. Berkatalah Abu Abbas Al-Mursi, awqatul abdi arba'atun la khamisa laha. Bermula waktu-waktu hamba itu 4, la khamisalaha, tidak jenis 5 baginya waktu. Dalam waktu yang kita tempuh ada 4 perkara yang tidak terasing, yang tidak terlepas daripada salah satu daripada 4 perkara. Yang pertama, nikmat. Di dalam waktu yang kita tempuh, kadang-kadang yang kita dapatkan, yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat. Yang kedua, wal baliyah. Kadang-kadang di waktu yang kita jalani, yang kita tempuh adalah baliyah, itu bala, cobaan atau musibah. Kemudian yang ketiga, kata Abu Abbas, watta'ah, waktu yang kita lalui ada kala kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wal ma'siyah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 perkara tersebut,
Berkatalah Abu Alamah Al-Alama Muhammad bin Ibrahim, faman kana waqtuhu ta'atu fasabiluhu syuhudul minnah minallahi alaihi an hadahu laha wa waqafahu lil qiyami biha. Bagaimana dikala kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam waktu yang kita beribadah atau taat kepada Allah, kita selaku hamba, fasabiluhu syuhudul minnah minallahi alaihi an hadahu laha wa waqafahu lil qiyami biha. Maka bermula jalannya hamba itu melihat nikmat daripada Allah di atasnya hamba, bahwa Allah yang menunjuki akannya hamba baginya taat dan memberi taufik ianya Allah akannya hamba untuk mampu berbuat taat kepadanya Allah. Maka jalan kita sebagai hamba Allah, dikala kita taat kepadanya Allah, kita dapat melihat, merasakan yang bahwa taat itu adalah petunjuk daripada Allah. Allah sudah menunjuki kita. Allah telah memberi taufik kepada kita sehingga kita mampu berbuat taat kepadanya, sehingga kita mampu beribadah kepadanya Allah. Itu adalah hidayah, itu adalah taufik daripada Allah. Maka kita mampu taat kepadanya, maka kita mampu beribadah kepadanya. Allah lah yang telah menunjuki kita, Allah lah yang telah memberi taufik kepada kita sehingga kita selalu taat kepadanya. Maka kita mohon kepada Allah, Allah selalu memberi hidayah, memberi taufik kepada kita supaya kita selalu dalam taat kepadanya, selalu dalam ibadah kepadanya Allah. Itulah jalan yang menuju kepada syurga Allah. Itulah jalan yang menuju kepada kebahagiaan dunia wal akhirat. Berkatalah Abu Alamah Muhammad, wa man kana waqtuhul ma'siyah famuqtadal haqqi min wujudul istighfar wan nadmi. Dikala hamba waktunya adalah maksiat, famuqtadal haqqi minhu, maka bermula yang berhak daripada hamba itu, yang benar, yang mestinya, yang wajib, wujudul istighfar, mengadakan istighfar, minta ampun kepada Allah, wan nadmi, dan merasa menyesal. Dikala hamba itu maksiat kepada Allah di dalam waktu yang hamba lalui, menyeruh mempubut maksiat, apakah dengan sengaja atau kadang-kadang silap, maksiat yang dikerjakan oleh hamba itu, maka yang berhak terhadap getahnya hamba adalah wujudul istighfar wan nadmi,
laki ampun kepada Allah, bu merasa menyesal terhadap maksiat yang dikerjakan oleh hamba. Itu sikap sebagai kita hamba, jalan keampunan daripada Allah dengan istighfar, dengan merasa menyesal dia perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh hamba itu. Itu cara yang kedua, dikala ada maksiat, roh mupubut maksiat, pukul dengan sengaja atau dengan tua. Wa man kana waqtuhu ni'mah fasabiluhu syukru wa huwa farhul qalbi billah. Siman yang adalah waktu nyaman itu nikmat, fasabiluhu syukru, maka bermula jalan nyaman itu bersyukur. Wa huwa farhul qalbi billah. Apa itu syukur? Senang hati dengan Allah. Yang bila datangnya nikmat, terus nikmat bagi kita hamba, bermacam-macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apakah itu nikmat sehat yang Allah berikan, nikmat harta, nikmat jabatan, dan nikmat-nikmat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Bila kita yang hamba tanah hitung nikmat yang Allah beri kepada kitanya, la tuhsuha, sungguh haita hitung, haita bilang jahitan nikmat Allah yang Allah beri kepada kitanya hamba. Maka dikala nikmatnya terasai oleh kitanya hamba, dan nikmati oleh kitanya hamba di atas nikmat Allah, maka jalan sikap kitanya hamba, jalan kitanya hamba dikala nikmatnya kana bagi kitanya adalah bersyukur kepada Allah, senang hati kepada Allah. Allah telah memberikan nikmat kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila hambaku bersyukur nikmat yang telah aku beri, kata Allah, la azidannakum, sungguh aku tambah nikmat-nikmat yang lain. Bila kita yang hamba selalu bersyukur kepada nikmat yang Allah beri kepada kita, Allah menambahkan nikmat-nikmat yang istimewa, Allah menambahkan nikmat-nikmat yang lain. Maka jalan di waktu kita yaitu menerima nikmat daripada Allah adalah jalannya bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, mempergunakan nikmat yang diberi oleh Allah kepada jalan yang Allah perintahkan. Tak pakai nikmat yang diberi Allah kepada jalan perintah Allah, oh nikmatnya geyu balik Allah kenan tak pergunakan. Oh ni you pakai oleh Allah nikmatnya, kenan you pergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan nikmat harta kepada kita,
hotaba nikmat hartanya. Bila terpergunakan nikmat hartanya kepada jalan ridha Allah, bila terpergunakan nikmat harta yang Allah beri kepada kita kepada jalan yang Allah cintai, yang Allah ridai, itulah syukur di atas nikmat harta yang Allah berikan kepada kita. Nikmat jabatan yang Allah berikan kepada kita, bila jabatan tersebut terpergunakan beramal ma'ruf nahi mungkar, maka itu syukur di atas nikmat jabatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, tak berguna lagi katanya nikmat kesehatan tersebut kepada taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Itulah syukur di atas nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah nepegah, wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Sungguh banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita selaku hamba tidak mampu menghitungnya. Hai tabiling nikmat Allah selalu kepada kita hamba. Maka jalannya kita selaku hamba bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa man kana waqtuhul baliyah fasabiluhu ridha bil qada'i wal sabri. Dikala waktu yang kita tempuh adalah dengan adanya bala, musibah, ujian daripada Allah, belum tentu selalu kita merasai nikmat. Kadang-kadang dalam kehidupan bisa berbalik. Kadang-kadang nikmat, kadang-kadang bala, kadang-kadang musibah, kadang-kadang ujian. Belum tentu selalu nikmat datangnya daripada Allah. Bisa jadi terbalik. Orang yang kaya bisa jatuh miskin. Orang yang sehat kadang-kadang sakit. Tengah-tengah dan nikmati harta yang cukup le, truh bala gepegatian le Allah. Kadang-kadang tengah dan nikmati kesehatan, duduk truh sakit. Oh nikmatnya kejap pulang le Allah. Oh nikmat harta yang gebil le Allah kejap pulang le Allah. Gelam tentu nikmatnya selalu kekal, selalu na bak katayo hamba. Na waktunya. Ada waktu terbatas. Nikmat yang Allah berikan kepada kita terbatas. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita terbatas. Harta yang Allah berikan kepada kita terbatas. Belum tentu sabi-sabi dan nikmati atanya. Kadang-kadang yang waktu yang kita lalui adalah dengan bala, dengan cobaan, dengan musibah. Maka jalan dikala truh bala tersebut, dikala kita menghadapi musibah, jalannya adalah ridha bil qada'i was sabri. Adalah ridha dengan qada dan sabar, dengan qada Allah, dengan ketentuan Allah terhadap getanya hamba, dan dengan bersabar. Itulah sikap sebagai getanya hamba Allah. Dikala datangnya nikmat bersyukur, dikala datangnya musibah, dikala datangnya bala, jalan kita sebagai hamba Allah
adalah ridha dengan ketentuan Allah, dengan qada dan qadar Allah, dan bersabar. Sehingga pada suatu hari ditanya Rabi'ah Adawiyah oleh muridnya, mata yakunul abdu radiyan, wahai Rabi'ah Adawiyah, bagaimana kita selaku hamba Allah meridai di atas cobaan ujian Allah. Nah urang tanya Rabi'ah Adawiyah, hai Adawiyah, kiban cara getenya ridha kepada bala atau cobaan Allah? Faqalat idza sarrahul musibah kama sarrahu ni'mah. Maka menjawab oleh Rabi'ah Adawiyah, apabila datangnya musibah terhadapmu, kata Rabi'ah Adawiyah, maka merasa senang musibah yang Allah berikan kepadamu, sebagaimana senang olehmu akan nikmat. Kiban senang tuh nikmat daripada Allah, kiban galak getanyo awat itu nikmat daripada Allah. Menankah merasa senang awat itu musibah daripada Allah? Nyenkeun Rabi'ah Adawiyah, dubna kadar senang getanyo awat itu nikmat daripada Allah, kan cukup berat tenang dah. Awat gebi harta da Allah luar biasa senang. Awat gebi pangkat da Allah lewat. Awat tates lewat. Sehingga mentemeng jabatan na pangkat. Ji'i balok bak bahu tu. Cukup senang. Rata urang dah pegah. Menankah awat itu musibah sebagaimana senang ahwate tuh nikmat, merasa senang ahwate tuh musibah, ahwate tuh cobaan. Nyen baru merasa ridha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala terhadap getanyo hamba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ahabba Allahu 'abdan ibtalahu fa idza sabara ijtabahu. Berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah mencintai akan hamba, ibtalahu, niscaya Allah mencoba getanyo hamba. Tanda Allah cinta kepada getanyo hamba, Allah gebi bala. Tanda Allah cinta kepada getanyo hamba, Allah gecoba dalam kehidupan tayo. Jadi kanlah makna dikala Allah gecoba, Allah bencikan, Allah bengihkan. Justrunya dikala Allah mencoba getanyo hamba, itu tanda cinta Allah kepada getanyo hamba. Maka asyaddu minal bala al-anbiya summal awliya summa ghairuhum. Maka seberat-berat cobaan Allah itulah para nabi, kemudian para aulia, kemudian di bawah-bawahnya. Mutamah tiga Allah mencoba, mutamah tiga cinta Allah kepada getanyo hamba. Hadirin sedang jamaah
yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka 4 perkara yang Allah berikan, maka 4 perkara waktu yang kita lalui, yang kita tempuh, yang kita rasakan, ada jalannya masing-masing. Yang pertama, bila datangnya nikmat daripada Allah, maka sikap selaku katanya hamba bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, dikala datangnya bala, datangnya musibah, datangnya ujian, maka jalan katanya hamba adalah dengan bersabar, dengan menerima qada daripada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap katanya hamba, dan kita yang bertanggap dikala datangnya bala itu tanda cintanya Allah terhadap katanya hamba. Kemudian yang ketiga, dikala kita yang taat kepada Allah, maka tanggap bedeh bagatanya yang bahwanya adalah petunjuk taufik daripada Allah, sehingga kita yang mampu berbuat taat kepadanya. Kemudian yang keempat, maksiat. Apakah maksiatnya dengan sengaja atau dengan lupa, maka jalannya getanya hamba adalah istighfar, mengadakan istighfar, minta ampun kepada Allah dan menyesal di atas perbuatan yang telah diperbuatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر Terima kasih Gibraltar. وجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين.